gue juga udah lihat properti lukisan yang dipakai buat syuting itu pasti bukan lukisan aslinya dong kan? Kata siapa? Jangan-jangan dipinjemin Pak Jokowi. Iya juga sih. Gue harus bilang bahwa ini tuh sebenarnya disiapkan untuk jadi trilogi gitu kan. Kalau ada duitnya. Enggak sih, duitnya Oh, ada. enggak. Cie gitu. Duitnya ada sih. Oh tenang, udah disiapin 2 film berikutnya. Enggak, memang kita udah siapin ini jadi 3 film. Halo, balik lagi di Asumsi Eksklusif barengan gue, Rai Ihwana. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena dia adalah otak dari pencurian terbesar abad ini. Profesornya kayaknya. Ada Mas Angga Dwi Mas Sasongko, orang di balik suksesnya Pencuri Raden Saleh yang udah mau sejuta penonton nih ya Mas ya. Amin. Thank you Ray udah diundang. Amin. Makasih juga loh udah boleh datang ke sini. Mas, kita langsung aja nih nanya. Tentunya pastinya soal Pencuri Raden Saleh yang sampai sekarang masih jadi perbincangan trending topik tuh. Gue setiap hari buka Twitter ada aja ngomongin soal Pencuri Raden Saleh. Amin. Nah, Mas Angga tuh expect nggak kalau Pencuri Raden Saleh ini jadi obrolan orang-orang terus disukain? Karena ini kan genre baru ya, haze gitu dari film-film Indonesia yang sebelumnya kayak belum pernah ada dan Mas Angga yang bikin terobosan itu. Expect nggak menjadi diminati oleh masyarakat Indonesia? Tentunya kita berusaha ya, maksudnya dalam arti usaha-usaha yang kita lakukan, yang kami lakukan dari awal bikin sampai kemudian bikin filmnya selesai dan kemudian bagaimana tim mempromosikan film ini, tentunya kami berusaha untuk bagaimana film ini bisa dinikmatin sama penonton gitu. Maksudnya penonton tuh bisa fun di bioskop gitu. Tujuannya memang itu, tujuannya pengen bikin penonton tuh nonton film ini tuh fun di bioskop, entertaining gitu. Ngikutin, maksudnya secara dari konsep kamera, bahkan dari konsep penempatan kameranya aja, gue tuh pengen bikin penonton tuh ngerasa jadi bagian dari kelompok ini gitu, komplotan ini, dan itu usahanya gitu. Dan kemudian ketika receptionnya hari ini sangat positif, ya tentu sebuah usaha bertahun-tahun kami mengerjakan film ini dari bikin skrip sampai mempromosikannya, jadi kayak bayaran yang apa ya, yang luar biasa gitu. Terima kasih tak terhingga mungkin kepada penonton yang akhirnya mau ke bioskop, mau apa namanya, follow the ride gitu, have fun bareng-bareng di dalam bioskop. Itu sih yang kita pengen memang. Tapi bahwa kemudian hari ini receptionnya sesuai sama apa yang kita bayangkan, ya pertama saya harus kasih kredit ke tim karena kerja keras mereka untuk bisa sampai di titik ini, tapi juga bahwa penonton Indonesia memberikan ruang untuk film-film dengan pendekatan dan cerita yang baru gitu. Jadi ya kayak ketemu aja. Betul. Jodoh. Oke. Nah kalau ngobrolin lebih jauh, tadi itu kan adalah goals lo ya gitu untuk nonton film ini apa supaya kita bisa fun, enjoy the ride bareng gitu. Tapi motivasi awal lo bikin film tentang haze. Oke, yang gue baca tuh beberapa tulisan itu ada lo bilang ide awalnya tuh waktu itu lihat lukisan Raden Saleh dijaga, tapi kok penjagaannya nggak ketat gitu, lagi dipamerin gitu. Nah apa sih itu, bisa ceritain nggak? Kenapa lo kepikiran dari ngeliat lukisan Raden Saleh yang penjagaannya nggak ketat, terus gue bikin film kali ya tentang pencurian. Ya sebenarnya karena itu aja, sesimpel ada satu tempat gitu di luar Jakarta memajang lukisan Raden Saleh dan tanpa penjagaan dan deket banget sama dinding luar gitu. Kayaknya gampang banget ini dicuri ya gitu. Terus akhirnya mencuri Raden Saleh gitu. Bikinin film juga lucu gitu. Tapi dari sisi gua sebagai kreator sebenarnya juga gue tuh pengen selalu mencoba hal baru di setiap film-film yang gue kerjain. Kalau lihat filmografi gue kan produksinya tuh bisa dari yang besar ke yang kecil, terus ke besar lagi ke yang kecil lagi, tapi sebenarnya cerita dan bagaimana gue berusaha menceritakannya, teknik berceritanya tuh sesuatu yang gue mau explore terus. Dari Cahaya dari Timur, terus favorit gue juga tuh. Pindah ke Filosofi Kopi gitu kan. Abis dari Filosofi Kopi ke Surat dari Praha yang lebih sempit, berdua, puitis gitu. Terus
anak lahir bikin bukaan 8 Betul. yang lebih apa namanya kayak kayak video keluarga gitu pakai Family banget. ya pakai pakai Dokumenter gitu. pakai dokumenter gitulah kayak kayak gaya-gaya kayak mau dokumenter Yes. rasa-rasanya gitu. Terus habis itu ke Wiro Sableng, terus bikin Ben dan Jody, bikin NKCTHI, drama keluarga tapi secara storytelling dibikin non linear gitu kan. Habis itu Mencuri Raden Saleh gitu. Ya berusaha untuk tumbuh juga sih Ray, maksudnya apa sih yang menarik dari pekerjaan sebagai seorang kreator atau sutradara adalah mengeksplor dirinya gitu. Gue nggak pengen terjebak sama kegagalan atau kesuksesan yang lama. Ngerti nggak? Maksudnya gue bikin film ada ups and down gitu ya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi gue nggak mau, oh kalau berhasil berarti gue harus ngulang yang sama yang berhasil gitu. Formulanya gitu ya. Formulanya enggak juga gitu. Atau misalnya, oh yang gagal, terus kita coba lagi dengan cara yang sama, enggak juga gitu. Jadi pengen terus mengeksplorasi diri supaya selalu gelisah sih, selalu gelisah, selalu merasa dirinya bodoh dan merasa diri gue tuh kurang gitu, sehingga gue harus terus belajar lagi, nyoba hal baru lagi, apa namanya, observasi lagi secara internal maupun secara eksternal. Itu sih sebenarnya motif tiap gue bikin film. Berarti nggak pernah puas sama diri sendiri itu adalah prinsip hidup Mas Angga Sasongko. Bukan puas sih ya mungkin ya. Kalau gue sih sekarang gue lagi living beyond my wildest dream gitu kasarnya. Gue nggak pernah mimpi ada di posisi hari ini gitu. Bahkan di level waktu gue dulu mimpi gitu, ngerti kan? I'm a happy man. Yes. Jadi bukan puas sih, tapi kayak misalnya gue ngerasa bahwa seseorang manusia itu potensinya tuh lo nggak akan pernah tahu potensi lo kalau lo nggak push diri lo gitu. Dan gue pengen menemukan, maksudnya gue pengen terus mengasah dan mencari titik paling ekstrim potensi diri gue sih gitu, supaya tetap gelisah sih sebenarnya, lebih bukan karena puas, tapi gue pengen selalu ngerasa punya kegelisahan setidaknya terhadap apa yang gue rasakan, apa yang gue lihat, apa yang ingin gue sampaikan, supaya sesederhana pengen terus apa ya, tumbuh sebagai manusia dan gak mau berhenti gitu. Wow, filosofis banget guys. Nah, terus kalau lukisannya tadi kan tadi di awalnya lo bilang karena lihat dari pameran lukisan Raden Saleh, penjagaan yang gak ketat, terus akhirnya muncul ide untuk bikin film tentang pencuriannya. Kenapa tetap lukisannya Raden Saleh? Padahal kan mungkin bisa aja lo explore, kenapa nggak lukisannya Avandi ya? Kenapa nggak lukisannya Sunario gitu? Kenapa tetap akhirnya bersikukuh pada lukisannya Raden Saleh? Kalau kita mau bicara siapa Rembrandt-nya Indonesia gitu ya, siapa yang sekelas dengan Rembrandt, yang sekelas dengan Van Gogh, yang sekelas dengan Monet gitu, ya mungkin Raden Saleh. Gitu. Raden Saleh itu kan bapak seni rupa modern Indonesia gitu ya. Dia yang dan unik karena dia menyatukan antara romantisme Eropa dengan budaya Nusantara gitu, terutama Jawa gitu ya. Maksudnya dia hidup di tanah Jawa saat itu. Dan kalau kita mau cari Indonesia punya Mona Lisa-nya, ya penangkapan di Ponorogo, karena dia punya story, lukisan dan peristiwanya pun punya story yang luar biasa gitu. Dan story atas lukisan tersebut dan peristiwa di balik lukisan tersebut itu yang menjadi inspirasi plotnya Mencuri Raden Saleh. Cerita tentang perlawanan, kolonialisme kita bicara tentang kekuasaan gitu ya, tentang imaji kekuasaan, kita bicara tentang pengkhianatan, kita bicara tentang kesetiakawanan, itu tergambar dalam lukisannya dan peristiwa di balik lukisannya gitu. Selain itu apa yang lo tangkap juga message mungkin dari lukisan itu yang kayak gue nangkep ini ada makna ini juga nih di lukisan ini gitu. Ada lagi nggak pesan-pesan itu? Lukisan itu kan digambarkan Raden Saleh di suasana yang nisbi. Kalau lukisan Piman, lukisan sebelumnya, jadi ada pelukis buat teman-teman yang mungkin pengen cari tahu, ada lukisan penangkapan penyerahan di Ponorogo, karya pelukis Belanda namanya Piman. Bahkan Piman nggak pernah nyentuh nggak pernah nyentuh kakinya di tanah Jawa, tapi dia melukis itu di Belanda.
Raden Saleh membuat lukisan penangkapan di Ponorogo ini untuk merespon lukisan tersebut. Ini kan sesuatu yang menarik ya. Biasanya kita kalau misalnya kita nggak suka sama karya orang, kita bisanya cuman maki-maki segala macam. Orang zaman dulu nggak suka sama karyanya, gue bikin karya tandingan gitu. Itu dong, itu prinsip kreator yang nomor satu. If you don't agree with something, you create something to against it gitu. Bukan Lo ngehujat, bukan iya, bukan cuma pakai mulut atau pakai jempol gitu kan. Lukisannya kalau Piman lukisannya kelihatan sekali, lukisannya ada di waktu yang pasti, siang. Yep. Jadi seakan-akan Piman tuh tahu semuanya. Sementara Raden Saleh membuatnya nisbi. Saya nggak tahu nih. Waktu Iya, karena dia nggak pernah ada di situ. Tapi dia menciptakan 3 karakter dia ada di sana. Wow, fun fact juga nih buat gue. Gitu. Oh, iya. Jadi ada 3 karakter dia ada di sana gitu. Jadi subjektif objektivitasnya menarik untuk kita untuk dilihat. Terus kemudian yang paling keren adalah gue pernah ngelihat sketsnya yang dikirim Raden Saleh untuk Raja waktu itu. Ya. Di sketch semua orangnya bentuknya normal. Tapi waktu jadi gitu ya. Tapi waktu jadi lukisan semua karakter orang Belandanya dibikinnya kayak kerdil. Kepalanya lebih besar dibanding badannya gitu. Dibikinnya kayak kerdil. Ini kan sebuah mocking yang dikirim terus dipajang di istana Belanda. Gitu. Hal-hal kayak gini sih menarik ya. Maksudnya mocking itu kan yang kemudian jadi cerita juga di ini. Bagaimana mereka nyusup ngambil cuman buat mocking sebenarnya gitu. Ya sebenarnya ini mencuri Raden Saleh secara plot, dan lukisannya itu sebenarnya sebuah mirroring story gitulah. Jadi gue mengambil ide-idenya pun dari lukisannya. Dari filosofi, dari sejarahnya juga, dari background story of. Iya, betul. Wow, keren. Terus, oke. Gue juga udah lihat properti lukisan yang dipakai buat syuting itu pasti bukan lukisan aslinya dong, kan? Kata siapa? Jangan-jangan dipinjemin Pak Jokowi. Iya juga sih. Nggak, itu replikanya. Replika ya. Itu sampai seniat itu, sampai ada hire seniman mungkin ya untuk ngebikin itu. Seorang maestro yang ngerjain. Tapi gue nggak bisa cerita siapa. Tapi 2,5 tahun pengerjaannya. 2,5 tahun. Dengan banyak riset dan kegagalan, akhirnya kita dapat satu kita bilangnya alpha canvas gitu, kanvas alfanya gitu. Ya memang harus seniat itu bikin film kan. Betul dong. Kunci dari pembuatan film itu adalah believability atau make believe gitu ya. Dan kita harus nge-push make believe itu supaya penonton sadar, maksudnya penonton merasakan sebuah dunia yang dia bisa percaya gitu. Kalau kita mau bikin film tentang pencurian lukisan penangkapan di Ponorogo ya kalau bisa one by one 99% mirip gitu. Mungkin nggak bisa mirip seluruhnya karena kan pigmen, warna dan mungkin agak sedikit berbeda, tapi paling nggak ketika orang melihatnya di kamera foto, visualnya tuh persis seperti waktu gue tangkap dengan kamera film gue gitu atau kamera digital cinema gue gitu. Dan untuk bisa mendapatkan rasa yang sama itu yang nggak gampang. Karena kita harus bawa kameranya, terus kita harus shoot, lihat warnanya sesuai, terus kita grading segala macam, sesuai nggak nih warnanya seperti yang asli. Sedetail itu. Iya, jadi kita pakai Stacecam dan segala macam. Kalau nggak sesuai kita rubah lagi, gitu-gitu. Tapi kalau proses penulisannya itu proses kreatifnya berapa lama Mas? Dari ketika lo punya ide, terus lo kepikiran untuk bikin replika juga, terus lo tuangin tuh jadi naskah? 1 tahun saat naskahnya lagi dibikin, gue udah mulai bikin lukisannya. Tapi kemudian 2 kali ganti penulis skenario, kita kurang sesuai lah ya, maksudnya nggak jodoh aja. Akhirnya mungkin 8 bulan sebelum syuting, gue memutuskan untuk get rid of all skenario yang skrip yang pernah kita kerjain, terus mulai lagi dari nol tuh akhirnya gue yang nulis 8 bulan. Finally lo semua tuh yang handle akhirnya? Iya, akhirnya 8 bulan sebelum syuting gue akhirnya nulis ulang semuanya, karena udah deadline kan nih, untuk dapat jadwalnya 6 orang itu dan pemain yang lain tuh cuman ada di bulan itu doang. Ya udah gue nulis, abis itu
draft 4 Monji masuk untuk bantu nyelesain. Jadi prosesnya dari lo ngerjain sendiri, akhirnya datang juga yang ngebantu. Ya, co-writernya si Hussein Atmojo, Monji. Oke. Terus kenapa mutusin pencuriannya itu dilakuin sama anak muda? Karena Kenapa nggak orang tua gitu? kalau orang tua jadinya koruptor, Bener juga ya. gitu kan. Iya. Nggak seru lah kalau orang tua lah. Dan kalau misalnya anak muda kan kita bisa bermain-main. Maksudnya kita kan nggak punya sosok Danny Oceans gitu ya. Dan setiap akan bikin film heist, kita selalu akan punya resiko untuk dibanding-bandingin sama film dari luar gitu. Ya menggunakan mahasiswa ini sebenarnya membuat diferensiasi antara film-film yang mungkin pernah ditonton sama penonton Indonesia, kayak misalnya Money Heist, Yes. atau misalnya Italian Jobs, atau misalnya Fast and Furious itu kan sebenarnya Ada heist juga. heistnya juga. Terus Inception juga heist sebenarnya, atau Ocean Eleven atau trilogi Oceans. Film-film yang tadi gue sebut itu semuanya dilakukan oleh profesional. Di Indonesia budaya profesional mencuri itu nggak ada. Ada yang nyolong motor Sama sendal di sama masjid. sendal, nyolong, ya paling bener ya paling top ya nyolong duit negara gitu kan. Tapi kan nggak asik gitu, nggak asik. Jadi ya udah akhirnya kalau anak-anak ini amatir, mungkin jadi lebih masuk akal gitu buat penonton kita, dan buat gue juga ngerasanya lebih masuk akal ngelihat mereka yang nggak punya pengalaman. So gue harus bilang bahwa ini tuh sebenarnya disiapkan untuk jadi trilogi gitu kan. Kalau ada duitnya. Enggak sih, duitnya ada sih. Cie gitu. Duitnya ada sih. Cie. Oh tenang, udah disiapin 2 film berikutnya. Enggak, memang kita udah siapin ini jadi 3 film. Apa namanya? Kenapa 2,5 jam? Kenapa mereka dimulai dengan kayak gini dan ending kayak gitu? Karena ini tuh Genesis. Ini tuh kita menonton sekelompok anak amatir, lugu, nggak ngerti apa-apa, Tiba-tiba terjun become ke a dalam thief. situ. Yes. Jadi di ending tuh ya gue memang membuat itu jadi oke. Mereka memutuskan untuk mengambil kesempatan gitu. Kenapa yang dipilih Iqbal, Angga Yuwananda, Rahel Amanda, Agni Nihak, Umay, Ari Irham buat dikumpulin nih jadi satu komplotan di dalam ini grand project besar lo ya, project besar sinema kan? Kenapa percayakan project besar ini ke mereka? Because they are the best. Wow. Ya. Ada castingnya juga mereka tuh berarti. Itu tuh jadi lo udah kepikiran. Ya lo ini kalau Iqbal. misalnya nyari the best kan nggak perlu casting. Betul. Lo tahu siapa yang the best gitu. Oke, nah terus juga kan look dari cast-castnya ini kan kayak si Iqbal tuh. Itu tuh banyak banget yang bilang, ini tuh representasi looknya dari Mas Angga nggak sih? Benar nggak tuh? Sebenarnya look awalnya tuh nggak gitu. Jadi kita udah set up waktu itu, udah mau syuting, semua udah di set, udah dipotong, udah hairdo segala macam. Kayak si Julian kan makeup directornya. Tapi kemudian Delta, ada Delta, dan kami sepakat waktu itu untuk postpone syutingnya. Sehingga postpone kalau nggak salah 2-3 bulan gitu ya, karena virus Delta ini. Waktu dan tetap pre-production lah. Waktu akhirnya mau syuting lagi, mau mulai, oke, Delta udah selesai, let's do it gitu. Terus ya sisa-sisa hairdo yang 3 bulan 2 bulan lalu itu belum diapa-apain kan. Iqbal datang dengan gondrong. Terus Iqbal bilang, gue gondrong aja ya. Terus gue tanya sama siapa namanya, si Casey, sama Casey, Cas, coba deh kalau gondrong gini anaknya diapain? Terus Casey bilang, gue jadiin kayak lu aja ya. Ininya maksudnya kunciran-kuncirannya. Ya udah dah gitu. Karena kalau gue ngerasa look itu selalu berkaitan sama konsep, tapi juga sama kira-kira pemainnya itu confidence nggak dengan bentuknya gitu. Dan waktu Iqbal datang dia bilang gue gondrong aja ya, di situ titik dimana gue ngerasa Iqbal confidence untuk melakukan itu, dan menarik karena mungkin look yang ini nggak pernah dilihat sama penonton sebelumnya, melihat Iqbal Ramadan gitu kan. Di Dilan dia seperti itu, terus di Ali, dan sekarang di Raden Saleh gitu. Ya buat gue ini tuh lebih kayak kebetulan sih.
Tapi jadi mirip banget emang mukanya. Cie. Nggak mungkin lah mirip banget mukanya. Rambutnya iyalah, masa mukanya mirip. Rezeki Mirip loh. Gue liat ke UPS lo foto berdua. Mana Iqbal, mana Mas Angga ya gitu. gila gantengan Iqbal bumi langit kali sama gue lah. Oh ya Mas, nah terus juga cast-castnya ini kan menurut gue kalau gue ponten ya gitu. Mereka tuh berhasil banget keluar dari zona acting mereka biasanya. Iqbal yang biasanya ya sudah identik sama Dilan ya kan, yang romantis gitu. Terus Angga yang unyu-unyu gitu biasa dia filmnya. Amanda sih yang paling wow, yang paling gue, actingnya nampol banget nih orang gitu. Biasanya kan dia nangis, tidur lah gitu, Candy kan ya. Terus di NKCTI jadi Awan juga sedih. Di situ dia jadi kayak gitu ya gitu. Wow, gue langsung. Itu menurut lo sendiri gimana kemampuan acting mereka selama memerankan tokoh-tokoh ini? Gue aja Ya, amazed. ya gue nggak kaget sih, because like I said they are the best gitu. Dan gue tuh sebenarnya memang klaster 6 karakter ini jadi 3 kelompok. Spoiler dikit nggak Gak apa-apa kali apa-apa, ya. gak apa-apa. Saudaranya bebas deh. Jadi 2 kelompok ini 3 adalah Piko, Sarah, dan Gofar. Ya. Lalu 3 lagi Vela, Ucup, dan Tuk-Tuk. Tuk-tuk. Di kelompok Vela, Ucup, dan Tuk-Tuk ini kelompok yang secara skrip memang backstory-nya nggak terlalu diceritain. Ya. Gitu. Backstory-nya nggak terlalu diceritain. Untuk karakter-karakter yang backstory-nya nggak panjang, gue membuat mereka harus berubah secara bentuk. Gitu. Jadi Rachel Amanda nggak boleh sama kayak Rachel Amanda biasa. Jadi bentuknya berubah. Angga Yunanda juga gue selalu diskusi sama 3 orang itu, sama Ari gitu ya. Juga selalu gimana ya kita dapat approach yang berbeda ya. Secara bahasa tubuh, pelafalan dialog, mata, gestur, semua gitu. Dan beda banget Angga sama aslinya sama Ucup, Rachel Amanda sama Ucup, atau sama Vela, atau Ari Iram sama Tuk-Tuk. Angga tuh kayak misalnya contohnya kita ngedevelop bagaimana Angga tuh kalau ngomong emang nggak artikulatif. Dan ngomongnya nggak napas gitu. Jadi karena dia kan thinker kan. 2 orang ini, Vela sama ini thinker kan. Kalau Vela tuh lebih yang dia mikir dulu baru dia ngomong. Kalau Angga tuh mikir sambil ngomong. Jadi kadang-kadang kepalanya lebih cepat dibanding mulutnya. Makanya dia suka nggak artikulatif dan kecepatan gitu kalau ngomong. Emang itu kita bikin, emang sengaja kita bikin kayak gitu. Sementara di kelompok Agni, Iqbal sama Gofar, kita bicara lebih banyak tentang backstory gitu. Mereka adalah representasi dari emosi dari film ini gitu. Kita kenal sama masalahnya Sarah, kita kenal sama masalah Piko, kita kenal sama masalah Gofar gitu. Dan kita lebih banyak ketika dengan kelompok ini, gue lebih banyak diskusi tentang backstory-nya mereka, bagaimana mereka deliver emosi segala macam. Karena ketika nanti waktu kita jalanin storytelling-nya dan penonton akan lihat 3 karakter yang bentuk ini, yang kita explore bentuknya, mereka adalah karakter-karakter yang menjadi istilahnya belokan plot, gitu. Ya Tuk-Tuk ketangkap belokan plot, gitu kan. Ya kan. Terus nanti kalau lihat Ucup yang terjadi sama Ucup adalah midpoint yang membuat dia melakukan heist berikutnya. Terus Vela merubah semuanya. Jadi 3 karakter ini adalah belokan plot. Sementara 3 karakter ini adalah anchor-nya emosi. Kita akan sedih saat momennya Gofar, kita akan naik turun saat kita ngikutin Piko sama Sarah gitu. Jadi mereka memang dipakai sebagai vehicle emosi, yang ini dipakai sebagai vehicle plot device gitu kasarnya, atau plot belokan plot. Jadi 2 kelompok ini kami ngedevelopnya dengan cara yang berbeda gitu sih. Dan sampai karakterisasi aja ya kita konsepin. Benar nggak kalau film ini tuh jadi wahananya Mas Angga untuk all out, mengeluarkan semua kemampuan otak, kemampuan pikiran dan intinya Mas Angga, karena kelihatan semua gue pas nonton kayak nggak semua Mas film Angga nih yang bikin. semua film all out lah. Maksudnya Ben Jody pun all out, NKCTI all out, Wiro Sableng juga all out. Tapi mungkin ya karena ini film terbaru, jadi gue tumbuh kan, yang kayak tadi gue bilang di awal, gue tumbuh belajar dari
apa yang gue pelajari dari NKCTHI, apa yang gue pelajarin dari Wiro Sableng, apa yang gue pelajarin dari Ben and Jody, apa yang gue pelajarin dari Surat dari Praha, dari Cahaya dari Timur, ya mungkin ini gitu. Jadi apa yang gue pelajarin dari film-film gue sebelumnya, mungkin sekarang adalah Mencuri Raden Saleh. Mudah-mudahan nanti tahun depan gue bikin film lagi, ada sesuatu baru lagi yang gue bisa pelajarin dari Mencuri Raden Saleh yang bisa gue enhance lagi di film berikutnya. Selalu begitu sih, Ray. Maksudnya kalau all out, gue selalu all out sih. Tapi pelajaran apa Mas yang lo dapet nih selama penggarapan Mencuri Raden Saleh yang kayak tek bisa jadi evaluasi nih untuk produksi gue berikutnya? Pasti kan nggak ada yang 100% sempurna ya gitu. Pelajaran apa yang lo bisa jadiin bahan evaluasi? Apa ya, mungkin kalau di ya I'll keep it to my mind lah ya. Maksudnya gue selalu ngerasa setiap end product yang gue akhirnya approve untuk rilis adalah produk kreatif yang merepresentasikan siapa gue saat itu gitu. Jadi kalau itu nggak bagus buat gue ya, maksudnya kalau itu nggak cukup bagus buat gue, nggak akan gue rilis. Jadi apa yang ada sekarang, yang penonton sekarang lihat adalah sesuatu yang represent excellency of work yang kami lakukan sepanjang kami produksi filmnya gitu. Oke. Terus juga itu kan ada adegan yang gue juga favorit tuh, adegan pas tabrak-tabrakan mobil tuh. Itu katanya lo sampai beli mobil beneran untuk sengaja buat ditabrak-tabrak gitu. Itu masuk budget produksi, Mas? Masuk budget produksi. Gila. Cuman buat dihancur-hancurin doang tuh? Iya. Ya gitu, ada 15 mobil. 15 mobil. Terus udah rusak tuh dikemanain tuh, Mas? Ada penadahnya gitu? Atau jual second? Kalau gue tahu, gue berarti pemimpin yang buruk. Karena gue harus tahu semuanya. Ya gue nggak tahu. Iya. Tapi berarti pola pikir lo udah ini banget ya, Hollywood minded banget dalam produksi ini. Gitu gue nggak ngerti tuh apa itu Hollywood minded. Gue sih ngerasa ya ketika lo perlu ngancurin mobil ya lo perlu beli mobil beneran. Gitu kan. Maksudnya lo nggak mungkin pakai CGI karena gue lebih suka praktikal. Nggak mungkin pakai kardus gitu kan. Jadi ya beli mobil beneran aja. Dan kemudian ya berapa tuh budgetnya cuma ada 15 katanya Chris. Ya udah pakai beli 15. Kalau gue butuh sebenarnya, kalau gue butuh 24. Padahal lo butuhnya segitu tuh. Tapi yang bisa untuk diituin 15 tuh. Berarti nggak pakai CGI itu ya, nggak pakai visual effect pas untuk adegan itu? Enggak lah. Totally bener-bener ngerusak mobil. Ngerusak mobil. Oke, hati-hati ketemu Mas Angga ya, mobilnya dirusak nanti. Oke Mas, terus juga Mas juga ngerilis blueprintnya Mencuri Raden Saleh. Nah, ini tuh apa sih? Apakah pembahasan tentang behind the scene atau sebenarnya bisa menjadi reference untuk teman-teman yang belum nonton dulu deh blueprintnya buat ngeyakinin lo untuk buruan ke bioskop nonton film ini. Apa gimana sih Mas? Sebenarnya ini ide dari kreatif directornya Visinema. Visinema punya kreatif director di tim marketing and promotion namanya Cynthia. Ini idenya dia untuk bikin sebuah behind the scene yang nggak sekedar behind the scene tapi sebuah dokumenter pendek gitu. Menurut dia penting untuk diperlihatkan ke publik gimana film ini dikerjakan gitu sih. Dan kemudian di Visinema kita punya salah satu in-house film director yang ada di kami di Visinema namanya Bobby Zarkasi, juga sutradara yang sangat passionate sama dokumenter. Jadi ya ketemu lah, ya mereka bikin. Itu pun gue nggak tahu, gue baru tahu waktu pas udah selesai. Terus gue kayak anjir, dokumenternya bagus banget, filmnya belum selesai. Jangan sampai dokumenternya lebih bagus daripada filmnya nih, gitu. Karena blueprint bagus banget sih menurut gue. Menurut gue itu menggambarkan dengan apa namanya, bluntly dan estetik gimana kami mengerjakan film ini. Dan itu energinya, risknya, passionnya, dan tense-nya, semua kayak kegambar dengan utuh dan jujur gitu. Itu yang gue suka dari blueprint. Oke. Terakhir Mas, kita pernah ngobrol waktu itu. Kalau Mas juga punya passion, keinginan untuk bikin film science fiction. Science fiction, fiksi ilmiah gitu, supernatural gitu.
Mas kenapa punya ketertarikan itu? Apakah ini akan menjadi target berikutnya grand project dari Mas Angga untuk Syuting membuat? 2024. Wow, apa tuh? Udah bisa di-spill belum? Dari Bayangin apa? aja Indonesia atau bumi 100 tahun dari sekarang. Wow. Ya. Oke. Mas Angga, thank you banget udah Thank you boleh so much. ngobrol-ngobrol Thank you so sama much. kita. Thank you. Boleh ajak teman-teman untuk nonton Blueprint dan ramaikan lagi nonton Mencuri Sure. Raden Saleh. Monggo. Oke, buat teman-teman penonton dan pembaca Asumsi, jangan lupa nonton film terbaru saya, Mencuri Raden Saleh, di bioskop. Dan untuk bisa merasakan keseruan bagaimana pembuatan filmnya, sudah tersedia Blueprint, The Making of Mencuri Raden Saleh, ada di YouTube, Kaskus TV, dan bioskop online. Thank you. Oke. Yeay, Udah. bungkus. Enggak ya? Thank you, Mas. Thank you. Ngobrol minum dulu, Mas.